Hai, murid ibu yang terpelajar. Assalamualaikum. Kita lanjutkan materi English in Mind, Second Edition Students Book 3, Kurikulum Merdeka untuk siswa kelas 10 SMA atau SMK. Kali ini kita masuk ke Welcome Section C, Read and Listen. Yuk, kita bahas materi What do you think about England? Here we go. Alright, ini dia murid ibu yang terpelajar. Di Welcome Section C, kita membahas grammar atau tata bahasa terkait dengan present perfect dengan menggunakan for and since. Dan juga kita membahas comparatives and superlatives. Untuk vocabulary atau kosakata, kita akan belajar tentang British English atau bahasa Inggrisnya Inggris versus American English, bahasa Inggrisnya Amerika. Dan kita juga membahas vocabulary tentang homes, rumah. Baik murid ibu, kita masuk ke poin 1 dulu. Read and listen. Baca dan dengarkan. Read and listen to the interview with Pietro, and an Italian student. Match the question with the answer, write A until E in the boxes. Nah, baca dan dengarkan interview dengan Pietro, seorang murid dari Italia atau Italian student. Cocokkan pertanyaan dengan jawaban A sampai E di dalam kotak. Nah, ini ya murid ibu, kotaknya ini ya, what do you think about England? Menurut kamu England tuh gimana sih? Apa yang kau pikirkan tentang England ya, atau Inggris. Nah, ini soalnya loh. Do you miss your family and friend? Apakah kamu merindukan temanmu dan keluargamu, nih family? Is there anything about England that surprises you? Is there itu pertanyaannya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, apakah ada ya? Apakah ada sesuatu tentang Inggris yang mau mengejutkanmu? Nah, gitu. How long have you been here, Pietro? Berapa lama kamu sudah berada di sini, Pietro? Oke, kita lanjut. How long do you think you'll stay? Berapa lama kamu pikir kamu akan menetap? Oke. Have you had problems with the language? Apakah kamu memiliki masalah dengan bahasanya? Oke, murid ibu tadi sudah dijelaskan di atas bahwa tata bahasa yang akan kita bahas adalah present perfect dengan menggunakan for dan since. Nah, dari 5 pertanyaan ini mana yang present perfect? Yes, ini dia. How long have you been here? Dengan have you had problem with the language? Nah, kalau ibu jelaskan sedikit, present perfect itu aturannya subjek diikuti oleh have atau has, oke, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau disebut dengan past participle. Contoh, I have heard about you misalnya. Nah, subjeknya I. Oke, have ini karena subjeknya I maka menggunakan have. Here bentuk ketiga dari here menjadi heard. I have heard you. Atau I have heard about Pedro. Saya sudah mendengar tentang Pedro. Nah, ini untuk kalimat positif. Kalau dia negatif, tinggal ditambah not setelah have dan has. I have not heard. Atau I haven't heard, ya. Atau contoh lain begini deh. I have worked in London. Saya sudah bekerja di London. Nah, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya ya. I have worked in London. Oke, kalau bertanya maka have dan has-nya ini ditaruh ke depan. Have you worked in London? Atau kalau mau pakai how long-nya, how long have you work in London? Berapa lama kamu sudah bekerja di London? Nah, itu yang disebut dengan present perfect. Jadi ibu taruh sini dulu deh.
untuk aturannya. Jadi negatif tinggal tambah not setelah have dan has. Kalau bertanya have dan has letakkan di depan subjek. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di sini, oke, kita hapus dulu. Kita bisa terka jawabannya sebenarnya tanpa melisten atau mendengarkan, listen and check your answer. Contohnya nomor 1, do you miss your family and friend? Nah, mana kira-kira? Bisa dijawab, yes, of course I do. Di sini do. Kira-kira inilah jawabannya. Ya, tentu saja. But some people have come to visit me. Tapi beberapa orang sudah mengunjungi saya. Sudah datang mengunjungi saya. Nah, ini present perfect loh. People have come. Have, ya. Di sini tadi have. Kemudian diikuti oleh bentuk ketiga, come, came, come. Actually, my mother is visiting me right now. Sebenarnya ibu saya mengunjungi saya saat ini. She's been. Nah, ini juga perfect nih. She's been ini. Dia sudah berada. Ini singkatan dari has ya. She has been. Dia sudah berada di sini for 2 weeks. Nah, ini penggunaan for seperti yang jelas di atas. Bahwa present perfect menggunakan for. Dia sudah berada di sini selama 2 minggu. I think she's making sure that I'm eating properly. Saya pikir dia membuat saya yakin bahwa saya makan dengan teratur. Nah, jadi nomor yang A, poin A, jawabannya ini loh. A ke sini. Nah, biar lebih afdol, kita dengarkan aja ya listeningnya supaya sambil memahami bagaimana pronounce yang baik. Okay, here we go. Welcome C. Exercise 1B. Listen and check your answers. What do you think about England? How long have you been here, Pietro? I've just finished an English course to prepare for my proficiency. Oke, Ibu stop dulu. Jadi dia bertanya nanti dicocokkan dengan sini ya. Kita ulang lagi. Welcome C. Exercise 1B. 1B. Listen and check your answers. Oke, kita dengarkan lagi. What do you think about England? What do you think about England? How long have you been here, Pietro? Nah, ini dia. Since the beginning of this summer. Oke, I've just finished an English course to prepare for my proficiency exam. My speaking's good, but I have to work hard on my reading and writing. Do you miss your family and friends? Yes, of course I do. But some people have come to visit me. Actually, my mother is visiting me right now. She's been here for 2 weeks. I think she's making sure that I'm eating properly. Is there anything about England that surprises you? Well, yes, one thing. It's amazing how important houses and homes are to British people. My host family lives in a semi-detached house with a garden at the back, and they spend all their time and money on the house or the garden. At the weekend, everyone near here cuts the grass in their garden. It's incredible. Have you had problems with the language? Yes, quite a few. The English I learned in Italy was mostly American English. So when a guy here asked me one day if I wanted a lift home, I was a bit confused. I mean, I know that lift in British English is what the Americans call an elevator, but I didn't know that a lift can also mean a ride. And the accent here, it's cool, but it's the strangest thing I've ever heard too. How long do you think you'll stay? I don't know. I haven't really thought about it. 6 months, a year, and maybe if I like it, I'll never leave. Well, no, that's another joke. I mean, one day I'll go home to Italy. I'm sure of that. But only after I've passed the proficiency exam. Oke, sudah dicocokkan ya jawabannya. Nah, bagaimana dengan present perfect yang ada di sini? Kita bisa identifikasi mana sih yang present perfect? Kalau Ibu bisa terjemahkan present perfect itu, ya. Kalau Ibu memahaminya itu sudah, telah, atau baru saja. Sebagai contoh, mana yang present perfect di kalimat pertama? I have just finished an English course. Oh, sorry.
Ya, I have just finished. Oh, masuk semua ya. Sampai sini. Ini present perfect loh. Saya baru saja menyelesaikan kursus bahasa Inggris untuk mempersiapkan English proficiency, ujian bahasa Inggris proficiency saya. Nah, itu present perfect. Di kalimat kedua ini, mana yang present perfect tadi? Some people come to visit me dengan she's been before 2 weeks. She's been here for 2 weeks. Nah, itu present perfect. Dia sudah berada di sini selama 2 minggu. Di bagian ketiga, mana yang present perfect? Kita identifikasi. Adakah? Well, it's amazing. Ingat ya, cara mengidentifikasi present perfect. Oh, sepertinya nggak ada present perfect karena Oke, masuk ke nomor 4. Oke, mana yang present perfect di sini? Oke, kita cari. Oh, ini dia. I've ever heard too. Saya pernah juga mendengarnya. Saya pernah juga mendengarnya. Nah, itu present perfect ya. Subject, have, bentuk ketiga. Kemudian di sini, this one, I have really talked about it. Saya belum benar-benar memikirkan tentang itu. Nah, kalau negatif menjadi maknanya belum ya. Oke, kemudian mana lagi? Yes, tidak ada lagi ya. Kalau Ibu Miss coba diingatkan, seperti nggak ada. Nah, jadi present perfect itu kembali ke yang tadi Ibu udah jelaskan bahwa subjek have dan has ya diikuti oleh bentuk ketiga. Ini ya present perfect aturannya. Nah, kalau mau ada keterangan waktu boleh menggunakan for dan since. Sebagai contoh yang tadi ya, for my profession. Untuk. Kalau di sini untuk ya. For 2 weeks. Nah, ini selama. Saya sudah berada di sini selama 2 minggu. Kalau sin nggak ada ya di sini ya. Oke. So, gimana? Kita akan masuk ke bagian poin 2. Oke, present perfect simple with for and since. For each sentence below, 2 endings are possible and 1 is not. Cross out the ending that is not possible. Nah, dari masing-masing kalimat di bawah ada dua akhiran yang mungkin benar atau bisa dipakai untuk present perfect dan satu tidak ya. Coret akhir satu ending yang tidak mungkin. Nah, sebagai contoh nomor 1, my life has changed since. Hidup saya sudah berubah sejak, telah berubah nih kan, has changed. Yang present perfect ya. Sejak saya pergi ke Spain, sejak I met her. Jadi present perfect itu kalau ada since di belakangnya ada kalimat lagi. Kalimat keduanya ini harus bentuk past tense. I, when itu bentuk kedua dari go, met itu bentuk kedua dari meet. Nah, ini yang enggak possible-nya. Nomor 2, I haven't seen him. Saya belum pernah melihatnya. Jadi ini have not seen ya. Have seen ini bentuk ketiga dari see. For selama mana? Selama 2 weeks bisa. Selama a long time bisa. For a long time bisa. Yang mana yang tidak bisa ini. Nah, jadi ini yang dicoret ya. Ibu kasih merah aja. Kalau nggak bisa coret begini. Oke. Lanjut, ini I have had the photo for. Saya sudah memiliki this photo ya. Foto ini selama mana? Selama the last 6 weeks, benar. Selama setahun bisa. Selama the first time I saw, ini nggak bisa. Oke. Lanjut nomor 4. We haven't spoken since. Kita belum pernah berbicara sejak last Friday. Bisa. Sejak Frankie's party bisa. Since as long as I can remember ini nggak bisa. Karena I can remember ini nggak cocok untuk present perfect ya. Berikutnya nomor 5. We've lived here for. Kita telah tinggal di sini selama over 15 years, selama lebih 15 tahun. Selama most of my life, selama hidup saya. Bisa nih, dua-dua ini bisa dipakai untuk for. Tapi for yang di atas ini, ini ya, 1998 itu nggak bisa.
Berarti ini yang dicoret. Lanjut, I have loved sport since. Saya sudah menyukai olahraga sejak. The first time I play football. Bisa. Karena tadi Ibu udah bilang kalimat kedua setelah sin itu dalam bentuk past tense ya. Ini benar. I played. Oke. Kemudian sejak waktu yang lama tidak bisa. Sejak saya kecil ini bisa. Ini past tense juga. I was child. I was child. Maka yang nggak bisa itu a long time. Nah, begitu murid Ibu. Jadi kamu pahami juga kapan penggunaan for dan since ini. Yang Ibu merah-merahkan itu nggak bisa ya, sama dengan yang ini coret ini. Oke, write question with how long. Tolong tuliskan pertanyaan dengan how long. Ini bisa ya. How long have you known your best friend? Nah, gitu caranya. How long have you? Harus have dulu. Know menjadi noun. Karena dia bentuk ketiganya. Jadi kalau Ibu tuliskan jadi gimana ya? Gini. How long have you known? Nah, bentuk ketiga dari know itu noun. Ya, know menjadi noun. Ini huruf besar ya, ganti-ganti aja. Oke, how long have you, ini like menjadi tambah D. Bentuk ketiga, how long have you liked your favorite band? Berapa lama kamu menyukai band favorit kamu? Di bawahnya, how long have you lived, pakai D, in your house. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi, how long ini pertanyaannya artinya berapa lama have you, kamu sudah, begitu ya. Tinggal tambahan belakangnya, kata kerjanya harus bentuk ketiga. Ini like-nya, jadi tambah ed, tambah d, live, ini tambah d. Oke, so gimana? Semoga paham dengan present perfect simple, penggunaan for dan since. Di video berikutnya, Ibu akan lanjutkan dengan comparative and superlatives. See you for the next video. Bye-bye.